Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam Syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari. Bersama saya Widya Yamin yang akan menemani Anda pada hari ini dalam acara Syiar Majelis Taklim. Baik pemirsa, pertama-tama tak lupa kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Anawai, Kecamatan Uwa-Uwa. Baik pemirsa, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah, terkhusus kepada tuan rumah BKMT Kecamatan Uwa-Uwa, Ibu narasumber, Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Siti Nur Solihah. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qori'ah kita, Ibu Haslinda dan Sari Tilawah, Adek Anissa, di surah An-Nisa ayat 89 dan 90. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu. Lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu, serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian dari Ibu Ustazah kita, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah, seluruh ketua BKMT Kota, pengurus BKMT Kota Kendari. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Ibu Wakil Ketua, Ibu Dr. Anda Hajah Hadijah Puspa. Kami berikan waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya sayangi, cintai adinda saya sebagai pembawa materi, Ibu Hajah Dr. Anda Hajah Nur Saleha, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini ibu-ibu semangat ya, saya lihat banyak yang hadir. Alhamdulillah. Sebelum sepatah kata, pertama
kami menyampaikan permohonan maaf. Ibu Ketua lagi sakit, lagi tidak bersama kita karena beliau kurang sehat, kurang fit. Ya mudah-mudahan kita doakan Ibunda Ketua kita, Ibu Hajah Sriastin, senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan keselamatan insyaallah, amin. Ibu-ibu yang kami cintai, alhamdulillah saya lihat hari ini banyak yang hadir, ibu-ibu ketua Majelis Taklim Kecamatan, alhamdulillah bersama anggotanya, alhamdulillah saya apresiasi. Selama ini kalau tilawah, cara, alhamdulillah sudah diamalkan yang saya pernah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, ansitu, perhatikan biar tidak tahu artinya. Fastami'u, dan dengarkan. Apalagi tadi suaranya Masya Allah. Ya, dengar saja, la'allakum turhamun, agar supaya kita dapat rahmat dari Allah. Ibu-ibu dapat rahmat hari ini semuanya. Kecuali yang bicara tidak dapat. Masih ada suara sedikit yang terlambat. Kalau rasa diri terlambat, tidak usah ngomong, cari tempat duduk. Tidak usah ngomong. Ya, alhamdulillah kita amalkan terus ayat ini supaya kita senantiasa mendapat rahmat Allah. Yang kedua, ibu-ibu tetap semangat mengikuti siar Majelis Taklim. Intinya adalah pengamalan. Apa yang kita dengar di sini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya ada manfaatnya bagi diri kita. Jangan hanya pamer baju seragam, ceramah keluar masuk kanan, keluar kiri, tidak ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu tetap istiqamah untuk bermajelis taklim, lalu mengaplikasikan apa yang didapat di majelis taklim ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan karena dikasih 3 menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah, tapi 3 menit itu sangat berarti ya. Lengkap ayatnya, komplit, arahannya bagus, masukannya bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ustazah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama menyimak, memperhatikan kajian kita yang insya Allah akan diisi oleh Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nur Solihah yang akan membawakan tema yang berjudul Merdeka dalam Perspektif Islam. Kepada Ibu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua BKMT Kota Kendari yang diwakili oleh Ibunda Dr. Anda Hajah Hadijah Puspa, kakanda saya ya. Alhamdulillah, semoga beliau sehat-sehat selalu ya. Iya. Dan saya juga semoga sehat-sehat selalu. Ibu-ibu Ketua BKMT Kecamatan se-Kota Kendari beserta seluruh anggota yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari yang sejuk ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di masjid yang kita cintai, di tempat yang suci dengan niat yang suci, untuk menambah wawasan keilmuan
terutama ilmu agama sekaligus silaturahim. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Nah, kalau tidak sehat ibu-ibu tidak akan sampai ke sini. Ya, alhamdulillah langkahnya ibu dari rumah sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat. Jadi tepat sekali kalau di masjid ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, didengarkan, maka itu akan mendapatkan pahala. Alhamdulillah ini Qoriah kita ini sudah berkali-kali mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional. Ya, alhamdulillah. Makanya suaranya juga sudah luar biasa. Mewakili TVRI, RRI ke tingkat nasional, mewakili ya dari Sulawesi Tenggara ini, alhamdulillah ya. Jadi dapat pahala mendengarkan, dapat pahala menyimak, alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, ini bertepatan dengan bulan Agustus ya. Bulan Agustus di mana hari kemerdekaan Republik Indonesia yang harus kita syukuri. Ya, karena kita terbebas dari penjajahan, terbebas dari kungkungan. Ya, sehingga ini harus kita syukuri. Maka tema kali ini adalah merdeka dalam perspektif Islam atau merdeka dalam pandangan syariat Islam. Ya, jadi seorang manusia menurut pandangan syariat barulah akan disebut merdeka kalau dia sadar dan berusaha keras memposisikan dirinya sebagai hamba Allah sepenuhnya. Ini baru dikatakan merdeka. Mampu memposisikan dirinya sepenuhnya sebagai hamba Allah. Baik dalam dimensi penciptaan, penghambaan, dan juga ketaatan ataupun perilaku. Makanya dalam Al-Quran dan juga itu menjadikan bacaan sholat kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini baru dikatakan merdeka. Kalau sudah mampu memposisikan diri sebagai hamba Allah sepenuhnya, tidak menghambakan kepada apapun, apalagi menghambakan diri kepada harta, kepada tahta, kepada jabatan, kepada benda, apalagi menghambakan diri kepada manusia. Tapi kalau masih menghambakan diri kepada harta, menghambakan diri kepada jabatan, kedudukan, itu namanya belum merdeka. Ya. Jadi betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu harus betul-betul dihayati ibu. Bukan hanya sekedar dibaca dalam sholat. Ya, bacaan kita inna sholati wa nusuki, pikirannya kemana-mana. Boleh tanya ibu? Boleh tanya? Tadi tidak buru-buru sholat asarnya sebelum ke sini? Oh, sholat di masjid. Masya Allah. Jangan sampai ibu keburu-buru, jadi inna sholatinya tidak khusyuk. Padahal itu betul-betul penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan dalam segala aspek atau segala dimensi kehidupan. Hanya Allah tujuan kita. Hanya Allah yang kita harapkan mendapatkan ridhonya Allah. Itu namanya baru dikatakan merdeka. Mari evaluasi diri kita. Kalau masih menghambakan diri kepada harta, kepada jabatan, itu namanya belum merdeka. Ya, belum merdeka. Banyak contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kemerdekaan dalam Al-Qur'an, yang pertama bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam membebaskan umat, membebaskan masyarakat dari penyembahan terhadap berhala. Karena orang tuanya beliau sendiri adalah pembuat patung berhala. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran digambarkan sampai dibakar? Karena beliau menghancurkan
berhala atau patung yang paling besar di tempat pemujaan orang-orang saat itu. Ya, bapaknya yang bikin. Ya, itu. Jadi beliau ingin memerdekakan masyarakat umat ini supaya tidak menghambakan diri kepada berhala. Ya. Suatu saat beliau masuk ke tempat kumpulan patung-patung yang dari paling besar sampai paling kecil. Kemudian beliau menghancurkan patung yang paling besar dengan sebuah kapak. Dor sampai hancur. Ya, sampai hancur. Kemudian beliau gantungkan kapaknya di situ, satu yang besarnya disisakan. Disisakan satu, Bu, tidak dihabisin. Satu disisakan yang besar, kapaknya dicantelkan. Apa bahasa Indonesia cantel, Bu Widya? Tapi ibu-ibu paham kan cantel itu apa? Pokoknya dikaitkan. Dikaitkan, pakai bahasa Inggris lagi cantel ya. Ya, di sini. Begitu datang Raja Namrud, siapa pasti ini kerjaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggillah beliau, wahai Ibrahim, ini kerjaan kamu kan? Nabi Ibrahim mengatakan, tanya aja sama patung yang gede, itu kapaknya ada tergantung kok. Ada kapaknya tergantung di patung yang paling besar, tanya aja itu, pasti dia itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus beliau mengatakan, tidak mungkin patung itu bisa berbuat menghancurkan temannya sendiri. Ya kalau begitu untuk apa disembah? Kalau begitu untuk apa dipuja-puja? Toh dia juga tidak bisa memberikan manfaat. Nah disinilah ibu-ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim ingin memerdekakan masyarakat umat agar supaya tidak menghambakan diri kepada patung. Karena beliau sendiri di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Surahnya panjang, ayatnya panjang. Ini PR buat ibu-ibu sekalian, nanti dibaca di rumah ayat 76-79 dari surah Al-An'am. Ketika malam bintang muncul, Nabi Ibrahim mengatakan, oh berarti ini adalah Tuhan. Ketika bintang hilang, datang siang muncul matahari, beliau mengatakan, oh yang tadi bukan Tuhan berarti karena dia hilang. Muncul matahari berarti inilah Tuhan. Setelah matahari terbenam, beliau mengatakan, Tuhan tidak mungkin tenggelam, Tuhan tidak mungkin hilang, Tuhan akan kekal selama-lamanya. Inilah pencarian daripada keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifam wa ma ana minal musyrikin. Ya. Akhirnya beliau mengatakan seperti itu. Yakin bahwa Allah itu tidak mungkin hilang, yakin Allah itu tidak mungkin tenggelam, yakin Allah itu akan ada selama-lamanya. Dan ini juga dalam bacaan sholat kan Bu? Setiap sholat harus kita yakin. Harus kita yakin supaya kita bisa merdeka. Zaman sekarang banyak sekali ibu yang menghambakan diri kepada uang. Betul tidak? Baru dikasih 300.000 senangnya minta ampun. Maaf Bu, saya tidak menyinggung yang lain-lain. Tapi kan benar begitu ya Bu. Pokoknya saya mah, siapa yang paling besar kasih saya, itulah saya. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Satu kali lagi.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar supaya hati kita merdeka, supaya hidup kita merdeka. Jangan terbelenggu dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan harkat derajat martabat manusia. Ya Ibu? Ya Bu? Insya Allah. Ya. Karena dengan menyembah selain Allah itu akan merusak harkat derajat kita sebagai hamba Allah yang sudah dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan bahwa umat manusia itu mulianya tergantung pada akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, maka dia akan mulia. Tapi kalau akhlaknya tidak bagus, maka dia akan celaka. Maka akhlak. Sebelum ilmu itu Bu, adab dulu. Ya. Untuk apa ilmu kita banyak tetapi tidak punya etika, tidak punya akhlak? Berarti itu belum merdeka. Kemudian yang kedua Ibu, contoh kemerdekaan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah Nabi Musa alaihis salam. Ya. Boleh lebih-lebih dikit ya waktunya ya. Boleh ya. Karena baru 2, ada 10 gimana tuh? Tidak Ibu. Jadi yang kedua adalah kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Nabi Musa ketika membebaskan umatnya dari pengaruh kesombongan Fir'aun. Fir'aun kan manusia yang paling sombong di dunia. Manusia yang paling durjana. Al-Quran menjelaskan. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, kalau aku mau mematikan atau membunuh seluruh masyarakat, tinggal aku perintahkan saja, pasti semua mati. Tapi kalau aku membiarkan mereka hidup, pasti mereka hidup. Apa bedanya saya dengan Tuhan? Itu Fir'aun. Fir'aun seperti itu. Maka Nabi Musa berupaya bagaimana meredam kesombongan, melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Fir'aun, meredam penindasan-penindasan dan ingin memerdekakan umatnya sehingga umat masyarakat terbebas dari tindakan kejahatan dan kesombongan Fir'aun. Ya. Jadi ketika seorang ahli syair menyampaikan kepada Fir'aun, hati-hati raja, akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu, yang akan membebaskan kamu dari kehidupan ini alias mati ya. Terus apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Kalau begitu setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Habisin saja semuanya. Ya, itu dalam Al-Quran ya. Habisin semua. Biarkanlah perempuan-perempuan yang hidup. Toh perempuan tidak bisa apa-apa. Dianggapnya perempuan ini tidak bisa apa-apa ya Bu. Padahal sekarang perempuan tuh hebat-hebat. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi presiden. Udah lewat ya. Ya, jadi mudah-mudahan muncul dari ibu-ibu Majelis Taklim nanti jadi siapa gitu ya Bu. Amin. Yang penting adil Bu. Ya, seorang pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah 1000 rakaat. Bayangkan Bu, kalau adil. Ya. Ya, makanya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, bagaimana itu Nabi Musa memberantas, ingin memerdekakan masyarakat saat itu dari cengkraman, kesombongan, kejahatan, kezoliman Fir'aun?
Maka Nabi Musa itu Ibu terang-terangan melawan. Jadi ketika Nabi Musa, dalam sejarah ketika Nabi Musa lagi digendong-gendong, kan jadi angkatnya Firaun ya, anak angkatnya Firaun. Karena Siti Asiyah, dia mendapatkan ketika di sungai, mendapatkan keranjang bayi, kemudian bayinya itu ganteng. Dia jatuh cinta itu istrinya Firaun. Maka dibawa pulanglah. Firaun mengatakan, ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki, wah bahaya. Tidak mungkin, ini masih kecil. Maka ketika Nabi Musa itu agak besar dikit, digendong-gendong. Ternyata cinta juga, sayang juga Firaun. Digendong-gendonglah dia. Ketika digendong, dia ini apa namanya? Tarik janggutnya Firaun. Dia ditarik janggutnya. Ya, ditarik janggutnya Firaun. Kata Firaun, sudah ini yang akan menghancurkan aku. Tahu apa suamiku? Dia masih kecil. Dia masih kecil, tahu apa dia? Coba saja katanya, kalau dia mengerti, siapkan api di depan, bara api. Kalau dia ambil berarti dia tidak mengerti. Kalau dia tidak ambil berarti dia tidak mengerti. Maka disiapkanlah bara api untuk meyakinkan Firaun bahwa Musa ini bukan orang yang akan menghancurkannya. Makanya Firaun siapkan api, bara api. Langsung Musa kecil ini mengambil bara api dan dimasukkan ke mulutnya. Makanya Ibu, dakwahnya Nabi Musa itu bersama Nabi Harun. Karena Nabi Musa itu lidahnya cedal. Cadel apa cedal? Oh cadel. Oh cadel. Benar Ibu, tadi bahasa saya cadel, tapi jangan sampai salah jadi cedal. Cadel. Ya, makanya Nabi Harun membantu karena beliau itu kalau masalah orasi agak cadel gitu ya. Dan ternyata bagaimana ketika Nabi Musa melawan, Nabi Musa memberikan dakwah kepada Firaun sampai Nabi Musa ditantang dengan para syair-syair, para tukang sihir dengan ular-ular banyak. Ya, dengan tongkatnya Nabi Musa bismillahirrahmanirrahim melemparkan tongkatnya di tengah-tengah ular yang begitu banyak. Dalam sekejap ular itu habis dilalap sama ularnya Nabi Musa yang mukjizat tongkatnya itu. Tetapi belum jera juga. Belum jera, tetap menyalahkan bahwa Nabi Musa ini adalah orang yang akan merusak. Sehingga suatu saat Nabi Musa dikejar, tongkatnya dibelahkan di Laut Merah. Ibu-ibu sudah lihat Laut Merah kan? Sudah melihat? Alhamdulillah. Dipukul, yang belum insya Allah. Yang belum insya Allah, yang sudah alhamdulillah. Dipukulkanlah tongkatnya sehingga Laut Merah terbuka seperti jalan tol. Seperti jalan tol, itu mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian Firaun dia kejar. Setelah Nabi Musa hampir terkejar sampai di pinggir, dipukulkan lagi tongkatnya, maka lautan yang tadinya seperti jalan tol ditutup kembali oleh Allah. Selamatlah Nabi Musa, Firaun dengan antek-anteknya tenggelam di Laut Merah. Ketika nyawa di sini timbul tenggelam, ya Tuhan selamatkanlah aku ya Tuhan. Aku akan sadar, aku akan beribadah, aku akan mengaku Engkau sebagai Tuhanku. Allah mengatakan sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Didatangkan Nabi, kamu juga tidak sadar. Didatangkan Ustadz, kamu juga tidak sadar. Didatangkan Kiai, tidak sadar pula. Ya, karena dia begitu, seperti itu. Namanya kalau bahasa Jepangnya itu kapatuli, ya. Kapatuli. Kalau bahasa Jawanya itu dablek. Ya, dablek. Dablek itu tadi kata Ibu Ketua, mendengar telinga kanan, keluar telinga, itu namanya kapatuli alias dablek.
Nauzubillahi min dzalik. Ya, akhirnya orang yang sombong ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Disitulah mulai dakwah untuk mengesahkan Allah. Masyarakat yang tadinya tertindas, masyarakat yang tadinya dizolimi, masyarakat yang tadinya dirugikan menjadi merdeka dengan adanya menghambakan diri kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga, kisah sukses Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau membebaskan dari tekanan orang-orang kafir Quraisy, dari masyarakat jahiliyah yang saat itu luar biasa menentang Rasulullah. Dianggap Rasulullah membawa ajaran baru, menyesatkan masyarakat, menyesatkan umat. Padahal Rasulullah menanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Bukan mereka tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu orang jujur, orang amanah, dimaksum dari perbuatan dosa. Tetapi mereka iri, mereka dengki karena kelihatan Nabi Muhammad itu akan lebih banyak disenangi oleh masyarakat, oleh umat. Ya Bu, jadi kalau ada rasa iri, dengki dalam hati, berarti itu masih ada hawa-hawa apa? Hawa apa Bu? Hawa jahiliyah. Hawa jahiliyah modern. Lihat orang maju, iri. Lihat orang sukses, dengki. Berarti hatinya belum merdeka. Ayo merdekakan hatinya ya Bu. Merdekakan hatinya. Insya Allah. Kepastian hanya milik Allah ya Bu. Selalu akan melakukan sesuatu. Jangan ketinggalan ibu-ibu, saya pesan selalu insya Allah. Bu, besok ya kita jalan-jalan di ini. Pastilah, yuk. Jangan. Karena kita tidak tahu, selangkah kemudian kita berada di mana kita tidak tahu. 2 langkah berikutnya boleh jadi kita meninggal dunia kan? Mau Bu meninggal dunia masuk surga? Mau Bu? Sekarang mau? Masya Allah ibu-ibu, iya. Kita yang penting itu dapat ridho Allah ya Bu. Ya, ajal itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Ya. Ini bagaimana Rasulullah memerdekakan masyarakat jahiliyah supaya dalam segala aktivitas kehidupannya tujuannya hanya Allah, karena Allah mengharapkan ridho Allah. Luar biasa Rasulullah menghadapi 3 penjajahan sekaligus. Dijajah secara ekonomi, secara disorientasi hidup, kemudian kezoliman sosial yang luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Karena penindasan orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa Bu. Waktu mau sholat, lagi sholat Rasulullah disimpankan sekeranjang kotoran unta di punggungnya. Bayangkan Bu. Rasulullah ketika melewati seorang Yahudi, dia diludahi. Rasulullah setiap subuh di depan pintunya sudah dikirimi hidangan yang hangat-hangat. Kalau nasi kuning hangat ya alhamdulillah. Kalau ini yang hangat apa? Kotoran Bu. Sampai Siti Aisyah itu, sampai Siti Fatimah itu marah. Ini orang kurang asam, kurang garam, kurang petsin, kurang apa gitu ya. Saya tidak berani mengatakan yang kurang satu itu. Ya, itu seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan sabar, bersihkan saja. Nanti juga ada saatnya dia berhenti. Bayangkan Bu. Ada saatnya dia berhenti. Ternyata setelah 3 hari berhenti memang. Setelah dikunjungi oleh Rasulullah ditanya, ternyata kenapa? Dia sakit perut. Sakit perut Ibu. Bahkan Rasulullah dia bawakan sepotong roti. Bayangkan itu. Bayangkan.
Orang yang begitu jahat menzolimi beliau, tapi beliau tetap dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dengan cara yang baik, cara yang lembut. Disitulah ibu-ibu umat manusia saat itu banyak mengikuti Rasulullah, bukan karena kekerasan beliau, tetapi karena kelembutan, kebijaksanaan, dan juga perhatian beliau terhadap orang-orang kafir Quraisy. Jadi alhamdulillah setelah beliau hijrah ke Madinah, maka umat Islam merdeka dari kezoliman, dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Makanya ada saat Rasulullah mengadakan ya Fathu Mekah, ya, datang ke kota Mekah, bukan untuk menaklukkan kota Mekah, tetapi untuk menyadarkan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk masjid selamat. Ya, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Padahal Abu Sufyan itu pamannya yang sangat jahat. Sampai detik itu belum masuk ke Islam. Tapi Rasulullah begitu. Siapa yang masuk masjid selamat. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Padahal Abu Sufyan sudah gemetar luar biasa, ketakutan. Takut yang luar biasa, tapi Rasulullah langsung tembak seperti itu. Akhirnya beliau pun masuk Islam. Merdekalah umat Islam. Jadi ini gambaran-gambaran merdeka di dalam Al-Quranul Karim. Semoga dengan materi ini menjadi bahan tadkiroh untuk kita semuanya. Muhasabah supaya kita mampu memerdekakan diri kita, hati kita. Hanya Allah tujuan hidup kita, hanya ibadah untuk Allah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau masih iri hati, masih dengki, masih pedoko, berarti kita belum merdeka. Demikian ibu-ibu, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan juga tidak lupa untuk kru Sultra TV, terima kasih. Hadanallah wa yakum ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim. Kendari bergerak. Baik, ibu-ibu, saya kasih 2 pertanyaan, tapi pertanyaannya betul-betul satu, ya. Satu di sayap kanan, satu di sayap kiri, singkat, padat, dan jelas. Ya, yang pertama, waduh jauh di belakang, satu, dari tadi, sebelah kiri baju merah, ya. Ibu, yang ibu, ibu boleh ke depan? Iya, ibu ke depan, ibu juga yang jilbab coklat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah serta ibu-ibu tamu pejabat dari wali kota atau siapapun itu. Pertanyaan saya singkat mungkin. Setelah saya menyimak tadi masalah kemerdekaan menurut syariat Islam, singkat mungkin saya mau tanyakan ini, bagaimana memerdekakan dalam syariat Islam kepada orang-orang yang sombong, angkuh terhadap keluarganya sendiri atau di sekitar kita dalam masyarakat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kumpul Bu, 2. Ya. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari BKMT Kecamatan Puasia, Kelurahan Andonoho. Yang saya tanyakan Ibu Ustazah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kemerdekaan di dalam iman dan Islam juga bisa dipadukan dengan kemerdekaan secara berbangsa dan bernegara. Khususnya di tanggal 17 Agustus, bagaimana kita bangsa Indonesia, khususnya Kota Kendari, mendirikan atau menaikkan bendera tanpa diperintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cinta tanah air termasuk iman. Keren, keren Ustazah. Langsung aja Ustazah. Baik, Masya Allah. Inilah namanya ibu-ibu cerdas ya, ibu-ibu solehah. Ya, mudah-mudahan juga cerdas dalam mendidik anak, dalam mendampingi suami, ya Bu ya. Ya, baik. Ibu pertanyaannya dua. Yang pertama dari Ibu Majelis Taklim Kecamatan Kadia. Bagaimana memerdekakan keluarga yang angkuh terhadap keluarganya sendiri atau masyarakat. Berarti kalau angkuh itu, sombong itu belum merdeka ya? Ya. Jadi Ibu di dalam Al-Quran surah An-Nahl Allah mengingatkan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah menyatakan, serulah saudaramu, keluargamu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Ya. Bijaksana itu Bu, kita berbicara dari hati ke hati ya Bu. Gak bisa langsung kita, kamu teh salah, kamu begini, kamu begitu, gak bisa. Diajak duduk baik-baik, kemudian bicara dari hati ke hati, bahwa itu tidak benar menurut ajaran agama Islam kita, bahwa kita harus selalu rendah hati. Bukan rendah diri ya Bu. Kalau kita merendahkan diri kepada Allah sudah pantas. Tapi merendahkan diri sesama manusia tidak boleh. Karena kita ini sama di hadapan Allah, iman dan takwanya yang dinilai. Jadi merendahkan hati. Ya Bu, merendahkan hati. Duduk, itu tidak cukup 1 kali, 2 kali Bu, berkali-kali. Kok masih sombong juga? Ya terus aja. Tapi dengan bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dari hati ke hati. Tidak dibicarakan di depan orang banyak. Ya Bu, secara kekeluargaan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau toh kita mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik juga. Bukan debat kusir. Yang ujung-ujungnya saling menyalahkan. Yang ujung-ujungnya merasa paling benar. Gak boleh kita merasa paling benar. Karena manusia itu tempat lupa dan salah. Sehebat-hebatnya manusia pasti punya kelemahan yang namanya lupa dan salah. Jadi itu Ibu. Sudah berkali-kali saya bosan rasanya, misalkan Bu, kita kewajiban hanya mengingatkan. Rasulullah saja menyatakan illa balaghul mubin. Rasulullah hanya kewajiban menyampaikan, mengajak, adapun hidayah itu datangnya dari Allah. Ibu doakan. Kalau secara usaha tidak berhasil juga, Ibu mohon kepada Allah yang menggenggam hatinya orang sombong itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati manusia, tolong ya Allah, tunjukkanlah dia itu ke jalan agamamu. Ya, mohon setiap sholat kita bacakan Fatihah. Saya hadiahkan Fatihah untuk Ibu A yang sombong, yang suka pedoko. Iya Bu, jangan merasa rugi Bu, karena yang dapat pahala siapa? Ibu yang mendoakan itu dapat pahala. Kalau dia tetap sombong, biarkan saja. Kalau sudah kita berupaya semaksimal mungkin. Doa, 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 dan doa. Pasti dengan doa itu Allah akan meluluhkan hatinya menjadi baik. Amin. Ya Bu, itu. Yang kedua Ibu, ya dari Kecamatan Puasia, kiat-kiat apa ya dalam Islam untuk
untuk mengkompromikan antara ajaran Islam dan makna kemerdekaan ini. Ya Bu ya, kemerdekaan. Kan kita tahu Bu, kita tahu merdeka itu siapa yang banyak jasanya? Para pahlawan, para ulama, terutama para santri. Ya, dengan berkah rahmatnya Indonesia merdeka. Lagi? Lupa ya? Iya, itu lagu berapa ya? Dulu kita sempat itu di kasidah di festival kasidah lagu itu. Ya. Artinya merdeka itu atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri dengan tidak harus disuruh-suruh. Ya Bu, tidak harus disuruh-suruh, tinggal kita aplikasikan rahmat Allah, karunia Allah ini aplikasikan dengan wujud kita berbakti kepada negara kita, kepada bangsa kita. Betapa dulu waktu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang ya Bu. Banyak sekali kerja rodi dan sebagainya. Sekarang kita sudah merdeka, bagaimana kita memperhatikan negara kita ini, bangsa kita ini, rakyat kita ini. Salah satunya, tidak usah itu Bu RT keliling. Bu, pasang bendera Bu di sana sini. Ibu banyaknya dijual itu ya bendera, walaupun kecil-kecil gitu. Ya udah, sebagai wujud cinta kita kepada negara, sebagai wujud patuh kita kepada pemerintah. Jadi tidak usah harus disuruh-suruh, itu benar Bu. Diaplikasikan, itu berkah rahmat Allah, diaplikasikan dengan pengabdian kita ya kepada bangsa negara ini. Ya Bu? Ya. Ibu-ibu, syiar Majelis Taklim. Kendari bergerak. Baik, ibu-ibu, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pemirsa dan seluruh jamaah BKMT Kota Kendari dan seluruh pengurus yang sempat hadir, terkhusus kepada Masjid Nurul Hidayah dan seluruh pengurus Majelis Taklim BKMT Kecamatan Uwa, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Dan dari kami mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.